Hari ini aku akan berbagi seputar bagaimana caraku untuk memulai tahun baru. Jadi biasanya di akhir tahun itu aku selalu refleksi diri sendiri, tahun ini apa saja yang terjadi, apa saja yang kita rasakan, apa saja pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan di tahun terakhir, kemudian apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus di-upgrade, apa saja dan lain sebagainya. Intinya seputar itu ya, lebih ke refleksi seputar diri kita sendiri. Kemudian kita mulai merencanakan apa saja yang kita inginkan ke depannya. Walaupun perencanaan yang dilakukan itu biasanya tidak bersifat 1 tahun ya. Jadi aku nggak pernah ngikutin yang namanya, apa itu namanya, year, I don't remember at the moment the name, intinya yang per tahun kayak gitu enggak ya, tapi lebih bersifat 10 tahunan, kemudian kita evaluasi lagi dalam waktu 10 tahun itu, misalnya tahun depannya, carry on ke depannya itu, apa saja yang sudah dilakukan atau apa saja yang sudah terjadi, dan selanjutnya. Anyway, aku menggunakan buku jurnalku yang ini, dan aku akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin tidak banyak dijelaskan oleh orang lain ya. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Tiap buku itu kan biasanya mereka langsung nulisnya di dalamnya ya. Buat aku justru prime time atau tempat yang paling bagus untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita itu adalah di area di depan dan juga di belakang. Seperti ini ya, karena ini area yang mudah diakses dan juga sangat setiap kita buka tutup buku itu kita pasti akan lihat. Jadi itu sangat bagus untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Nah, apapun yang ditulis di depan ataupun yang di belakang itu terserah dari teman-teman semua. Nah, aku akan kasih tahu apa yang aku taruh di sini. Jadi, buat aku yang di depan itu adalah kode otentikku itu apa. Jadi sekedar aku bisa selalu ingat. Nah, berdasarkan kode otentikku ini, yang by the way itu ada di MMM 2.0 ataupun di kelas yang baruku ya, 33 KHC. Silahkan teman-teman ambil salah satu, pasti nanti ada area tersebut ya, modul tersebut. Nah, nanti dari sana setelah kita sudah menemukan apa itu kode otentik kita, baru kita akan melakukan yang namanya tempel-tempel gambar kayak gitu ya, papan visi istilahnya. Nah, papan visi ini sesuai dengan kode otentik kita. Karena kalau tidak sesuai dengan kode otentik itu kan berarti kita akan memanifestasikan segala sesuatunya dari ego kita ya, bukan dari siapa diri kita sebenarnya atau jati diri atau jiwa sejati kita. Nah, kemudian kita akan tulis atau gambar sesuai dengan kode otentik kita itu tadi. Terus aku biasanya akan menempatkan beberapa kayak quotes atau sebuah kalimat yang sekedar untuk mengingatkan aku setiap saatnya mungkin aku kurang di area tersebut, atau aku ingin menjadi orang tersebut, atau kalimat-kalimat yang bikin aku ke-trigger atau menyemangati dan lain sebagainya. Silakan dipilih sendiri. Buat aku sendiri itu adalah listen to your heart, it will show you the way. Karena memang jantung atau cakra jantung kita kan magnetik, dia akan menarik dan dia adalah tempat kita bisa terhubung dengan ilahi. Replace fear of the unknown with curiosity. Jadi mengganti ketakutan kita akan sesuatu yang belum tahu. Kita kan masuk ke masa transisi saat ini. Jadi sudah otomatis semua orang pasti akan memiliki sebuah rasa takut gitu ya. Kita ganti dengan curiosity itu kayak penasaran ya. I wonder what's happening there. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang negatif di luar sana yang wah bakalan begini. Itu kan jadinya takut ya. Tapi lebih ke open aja lah. Aku lepaskan semuanya dan aku lebih ke tertarik aja. Curious apa yang akan terjadi. So anyway, silahkan dipilih apa yang diinginkan. Terus kalau punya aku sendiri itu kayak mungkin dianggapnya buat teman-teman, kalau teman-teman nggak memiliki kode otentik yang sama, itu biasanya akan melihatnya apaan itu mawar, kepengen bunga mawar. Iya, aku pengen bunga mawar. Atau lebih tepatnya kebun yang banyak mawarnya. Karena aku suka aja mawar itu kan memiliki frekuensi yang tinggi ya, essential oilnya.
dan juga tumbuhannya itu secara nyata. Dan kode otentikku itu adalah seputar family, yada yada yada. Mungkin aku nggak perlu sebutin di sini. Nah, kemudian di bagian yang belakang itu adalah hal-hal yang dirasakan sangat penting. Untuk saat ini yang aku taruh di belakang itu adalah simbol terbaruku atau sijilku, karena sijil yang lama yang aku bikin di tahun 2017 sudah terjadi. Biasanya itu kan aku per 10 tahun, cuma kali ini makin kesini itu makin cepat terjadinya. Jadi dia itu yang terakhir itu 5 tahun sudah kejadian. Sekarang aku bikin yang baru lagi, dan aku yakin ini bisa kejadian di dalam waktu 2 tahun ke depan, karena aku sudah menemukan petanya atau peta kehidupannya. Nah, ini merupakan 369 dari Nikola Tesla, yang pasti dia itu tidak bilang bahwa 369 itu adalah 3 kali nulis di jurnal di pagi hari, 6 kali di siang, kayak gitu-gitu ya. Bukan itu, tapi lebih ke perwujudan dari universe atau Tuhan itu atau universe itu ada 3 penampakan. Mungkin di Hindu itu disebutkan sebagai Wisnu atau netral, dia itu yang bagian netral, kemudian Shiva atau destroyer, dan juga Brahma atau kreator. Nah, ini 369. Kemudian di sini itu juga yang namanya magic. Mungkin aku akan bikin video khusus seputar magic, karena banyak teman-teman yang masih bingung ya, dan juga mungkin banyak berita yang kurang tepat di luar sana seputar magic karena mereka nggak tahu tapi sok tahu gitu. Nah, yang pasti magic yang ada di dunia itu ada 3, yaitu white magic. Jadi 9 ketiga itu white magic. Dia menggunakan willpower atau kekuatan dari keinginan kita. Biasanya contoh dari hal tersebut atau manifestasinya itu Kundalini Yoga atau Kundalini aktivasi, itu arahnya ke sana. Terus dari 3 ke 6 itu adalah black magic. Black magic itu adalah segala sesuatu yang menggunakan fear base atau kontrol. Manifestasinya itu adalah segala sesuatu yang bersifat politik. Itu merupakan dari sana. Terus apa ya? Ya, yang ngontrol aja lah. Kalau kamu misalnya saat ini ngontrol pacar kamu, ya kamu melakukan black magic, darling. Jadi bukan orang yang melakukan proses aktivasi kundalini itu black magic ya, itu salah besar. Tapi kontrol, segala sesuatu yang kontrol, yang nakut-nakutin, awas kamu begini, awas begitu, gitu ya, awas hantu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari 6 ke 9 itu adalah red magic, di mana biasanya manifestasinya itu adalah kita menggunakan yang namanya pengorbanan atau sacrifice, bisa berupa darah, bisa berupa kambing, bisa berupa apa aja lah, tergantung levelnya ya, tergantung siapa yang melakukannya. Atau bisa juga berupa surrender, jadi kita mengorbankan keinginan kita, misalnya surrender gitu ya, menyerahkan diri, berpasrah sama ilahi. Secara individu itu kan segala sesuatunya kita dimulai dari intention ya, atau niat ya. Kita mulai dari white magic biasanya. Sebelum aku lupa, kita harus melakukannya 3 hal ini, baru yang namanya gold magic. Dari sana kita baru akan sukses. Ini juga merupakan penampakan dari petanya hero journey. Jadi hero journey itu juga sama aja gitu kan. Nah, kita nggak bisa sukses kalau hanya melakukan satu aja magicnya itu ya. Jadi cuma pakai yang putih aja juga nggak akan berhasil. Hitam aja nggak bisa, merah aja nggak bisa. Kita kan akan selalu mulai dengan intention atau niat. Setelah ada niat, kita menggunakan willpower itu tadi. Nah, dari sana kita akan mulai collecting tools. Kalau di hero journey itu kita mulai, ini calling kan, ada calling, terus kita melalui perjalanan kita, kemudian kita akan mendapatkan helper atau bantuan kayak gitu ya. Yang dimaksudkan itu adalah tools atau alat-alat lah. Jadi banyakin belajar. Jadi niatmu apa? Niatnya mau sukses, mau kaya misalnya. Ya sudah, kamu punya niat itu biasanya disimbolkan dengan circle, itu adalah time atau waktu. Karena segala sesuatunya kita di 3 dimensi kan kita ada waktunya ya. Nah, dari sana udah niat nih, ya udah kamu ngumpulin tools-toolsmu itu apa saja, atau alat-alat untuk mencapai keinginanmu itu. Nah, setelah kamu mendapatkan alat-alatnya itu, misalnya kursus, atau mungkin modal uang, atau mungkin koneksi, apapun itu, yang pasti tools ya, alat. Nah, dari sana, kita dari sana itu pasif kan, karena apa yang terjadi? Pasif itu nggak ngapa-ngapain ya, diem ya. Just stay. Nah, kita lebih merenung, masuk ke dalam. Di situ
mulai masuk ke black magic nih, fear kan. Nah, yang dimasukkan dengan fear itu adalah kita mengkoleksi limiting belief kita. Apa saja blok-blok kita seputar uang, seputar kesuksesan, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke black magic-nya tuh di arah sana. Di mana kita mulai melakukan shadow working misalnya, atau shadow working termasuk dari black magic, nggak nyangka ya. Kita mikirnya kayak gini, orang yang umumnya nggak ngerti itu ya, itu mikirnya kan black magic itu ya mengorbankan orang atau menggunakan, aku nggak ngerti sebenarnya yang dimaksudkan black magic apa pada orang pada umumnya ya. Yang aku tahu itu seputar genderuwo atau tuyul kayak gitu ya. Itu karena orang tua aku suka ngomongin kayak gitu sih waktu kecil, suka nonton sinetron seputar hal itu. Jadi aku selalu berpikir black magic itu arahnya ke sana atau voodoo seperti itu. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari atau hero journey itu ya jalannya seperti itu kan. Kita juga akan melakukan hal itu. Nah, tapi yang sebenarnya itu adalah kita mengkoleksi atau mencari, collecting, limiting belief kita, segala sesuatu, fear base kita itu apa saja terhadap bisnis kita itu tadi. Apa yang bikin kita nggak mau maju atau ketakutan untuk maju ke depan. Nah, dari sana kita harus go beyond. Go beyond itu adalah melebihi dari hal tersebut alias mengatasinya. Tapi belum melakukan apapun dulu ya. Kita cuma tahu dulu, oh aku punya blok di sini, aku punya blok di sini, aku punya rasa ini, punya rasa. Biasanya sih emosional. Segala blok yang kita miliki biasanya itu wujudnya itu adalah sebuah rasa. Nah, kemudian di poin yang kelima baru kita akan mengambil aksi. Nah, di sini kalau versi Hero Journey itu adalah death and rebirth. Aksinya apa saja itu banyak sekali yang dilakukan, yaitu healing, bersih-bersih, dan lain sebagainya. That is the black magic. Nah, kemudian dari sana kita mulai melakukan sebuah aksi. Aksi ini adalah desire kita, keinginan kita untuk misalnya bisnis itu tadi. Sebenarnya untuk yang dari bisnis itu ada lagi perwujudannya. Misalnya di sini kita mulai scale, terus mulai selling, kemudian mulai melakukan marketing dan lain sebagainya ya. Cuma ini cara mudah aja sebagai individu. Kalau sebagai company atau bisnis itu beda ceritanya, tapi intinya sama saja. Intinya kita selalu mulai dari netral atau niat, intention, terus kita akan masuk ke pasif, tidak melakukan apapun, karena kita akan mengkoleksi atau melihat apapun hambatan-hambatan kita atau limiting belief kita. Setelah kita tahu semuanya, baru kita melakukan sebuah aksi untuk unblock semuanya itu melalui melakukan strategi, mulai bergerak lah istilahnya. Setelah kita bergerak, melakukan segala sesuatunya, biasanya ada masanya kita akan surrender, karena kita akan mentok, aduh kok gagal lagi ya. Nah, ketika disitulah kita melakukan yang namanya surrender, atau tergantung ya, kalau misalnya dibawanya ke Hero Journey itu dinamakan penebusan dosa di sana ya. Tapi maksudnya itu adalah melepaskan semua keinginan kita, karena kita udah nyoba, lepaskan darling. Nah, kalau di proses aktivasi Kundalini itu aku melakukannya gitu kan, niat dulu. Pasti awal-awal niat, terus melakukan sebuah kriya, abis itu baru surrender, ya kan? Nah, ketika kita surrender, kita akan melepaskan. Ini biasanya disebut sebagai co-creation, alias ilahi akan menjemput kita atau memberikan tangannya lah ya, menurunkan tangannya, helping us gitu kan, membantu kita untuk naik atau complete ya. Nomor 9 kan completion ya, atau menyelesaikan apapun yang kita inginkan itu. Dan ini selalu terjadi. Kalau aku menengok lagi ke belakang atau dalam proses perjalananku sendiri sebagai seorang individu, itu prosesnya itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi makanya waktu aku belajar seputar hal ini, aku ngerasanya kayak, oh my god, wow, amazing. Terus sekarang aku ada banyak sekali proyek yang aku jalanin, dan aku juga bisa melihat gitu kan. Ini kayak peta buat aku guys, maksudku di sana. Jadi sekarang aku tahu, oh aku secara di dunia nih, secara global, saat ini kita berada di nomor 3, berarti aku jangan ikut-ikutan, posisinya pasif aja, pokoknya nggak ikut demo, nggak ikut ini, nggak ikut, just pasif. Nah, segala sesuatu yang menakutkan itu kita kolek aja, kita lihat-lihat, oh katanya jangan begitu, jangan, oh bakalan bangkrut nih banknya, kolek semuanya. Jadi kolek itu kan dikumpulin ya. Nah,
nanti baru kita beraksi. Ada waktunya untuk beraksi. Nah, sama halnya dalam bisnisku saat ini, itu aku sudah melakukan sebuah niat, dan aku juga ada di posisi 3. Ini aku lagi berada di posisi, kayak aku nggak bikin YouTube dan lain sebagainya. Aku pasif lama banget kan. Nah, itu aku karena memang ada di posisi 3, yang kebetulan nanti ke depannya aku akan masuk ke 6, dari sana baru aku akan ke sini. Karena aku lompatannya tinggi sekali ya. Dari yang tadinya, pokoknya aku lompatannya tinggi sekali, apa yang aku targetkan. Sekitar 22 kali lah. Jadi, misalnya aku pengen 1 juta, aku saat ini kepengen 22 juta. Misalnya ini contohnya. Jadi, terus di sini juga ada apa tujuan tunggalku yang paling penting untuk 12 ke depan, and why. Nah, ini apapun yang kamu inginkan saat ini guys, kalau why-nya itu belum dapet, kamu itu bakal mudah menyerah, kamu itu nggak akan melangkah jauh. Tapi kalau why-nya udah dapet, itu pasti walaupun sampai malam, orang lain tidur, kita masih aja melakukan hal tersebut ya, karena why-nya itu harus cukup kuat. Aku akan kasih tahu why-nya di sini. Jadi aku pengen menciptakan sebuah online kelas yang banyak ya, sekitar 11-an lah, ada 12-an lah. Why? Alasannya itu adalah people need help to transform their life to be able to handle what is coming. Terus humanity need to continue to the healthy direction toward love and remember the self atau the big I. Indonesia a rich country but so hard to live in it for the most of people because of being there. Here's the key. Alright, so jadi maksudnya gini ya. Aku pernah berada di Indonesia, aku tahu gimana rasanya. Sayang banget gitu ya. Negara yang sekaya itu, sehebat itu, sebesar itu. By the way, peta yang dunia itu bukan peta yang sebenarnya ya. Peta yang di dunia itu kan kelihatannya Indonesia tuh kecil, mungil gitu ya. Terus negara-negara yang lain besar, padahal aslinya itu enggak guys. Indonesia tuh luas sekali, besar sekali. Makanya kalau aku travel dari pulau satu ke pulau lainnya itu kan lama banget kan di udaranya. Sedangkan kalau di tempat lain kayak di sini itu cepat gitu. So why? Karena memang sebenarnya Indonesia itu besar dan kaya raya. Cuma ya itu tadi, aku pernah tinggal di sana dan rasanya itu seperti hell, seperti neraka. Hal ini karena banyak sekali hal-hal yang bisa membantu masyarakat di sana, tapi tampaknya seperti dihalang-halangi untuk bisa hadir di tangan dari kita semua gitu. Aku bener-bener buta waktu itu di sana ya untuk informasi apa yang aku dapatin saat ini. Jadi ya itu tadi, itu akhirnya kenapa kita kayaknya susah banget untuk naik jabatan, susah, cari pekerjaan yang bagus susah, berpikir secara kreatif, mandiri, atau berbagi apa yang kita miliki atau gift kita kepada orang sekitar kita itu sebenarnya lebih baik seperti itu ya. Sebenarnya kita itu sebaiknya itu membuka gift kita, karena kita semua diberikan sebuah hadiah atau gift yang tidak sama, semuanya itu beda-beda. Jadi nggak perlu lagi kita tuh nyontek-nyontekan atau senggol bacok atau nikung-nikungan, rebutan apa itu tadi, rebutan customer, rebutan market ya, rebutan market itu enggak, karena marketnya itu beda-beda, karena kita semua kan unik ya. Jadi aku punya market sendiri, teman-teman punya market sendiri, walaupun kita ngomongin hal yang sama, itu sudah pasti flavornya beda ya kan. Terus mungkin yang satu memiliki sebuah sistem atau metode yang sudah pasti akan mentransformasi seseorang, yang mungkin awalnya transformasinya itu bersifat kayak 50%, 45%, sampai akhirnya bisa dinaikkan kalau orang tersebut atau penciptanya itu memikirkan lebih banyak lagi dalam prosesnya itu kayak aku sendiri. Jadi aku lihat dari proses transformasi MMM itu masih 50%-an. Nggak semuanya transform guys intinya. Tapi aku lihat, aku tahu kekurangannya di mana. Jadi orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan aku, karena itu kan berdasarkan pengalamanku, yang memiliki pengalaman yang sama dengan aku, biasanya akan sangat mudah untuk transformasi. Jadi cepat gitu ya. Cuma ikut 3 bulan aja udah hidupnya berubah. Selesai gitu. Karena ya mereka udah berada di posisiku.
cuma orang-orang yang, karena aku ada proses aktivasi Kundalini di mana aku mulai bertemu banyak orang, di situ mereka sharing. By the way, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau berbagi sama aku seputar kehidupan kalian. Dari sana aku jadi tahu banyak seputar, yaitu tadi ternyata kita semua berbeda, latar belakangnya berbeda, dan aku juga amazed gitu ya, luar biasa sekali kita semua itu. Kadang aku menitikkan air mata kalau udah selesai gitu, kayak oh my god, I feel so love for you guys. I feel your love too. Nah, intinya dari sana aku sadar bahwa aku perlu melakukan sesuatu atau aku rombak MMM-nya supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih tinggi gitu kan. Jadi aku akan mengganti MMM ke 2.0 dengan harapan aku bisa closingnya itu sekitar 90%. Dan aku yakin sih seperti itu, karena aku lihat ada satu orang temanku yang sudah melakukan atau metodenya dirubah dikit gitu ya. Aku sempat ngobrol sama dia, aku gini gitu Des, jadi lebih hasilnya bagus gitu kan. Aku mikir, yeah, that's right. Aku sudah posisinya itu kayak 30% pengerjaannya. Jadi tunggu aja guys, karena sudah pasti akan membantu teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang sudah gabung di MMM nggak perlu bayar lagi karena sudah otomatis akan di-upgrade, tinggal dinikmati aja. Yang tadinya ada 6 modul akan digantikan menjadi 12 modul, dan di setiap modulnya itu jadi ada 6 audio. Jadi aku saat ini kan cuma punya 2 aja ya. 2 audio yang membantu untuk merubah hidupmu, tetapi masih kurang. Jadi aku akan menambahkan lagi. Jadi di sana nanti ada 6 audio yang baru, mungkin 7 audio yang baru, di mana semuanya itu setiap masalahmu untuk merubah polamu itu, karena segala sesuatunya itu kan bersifat aku membawanya ke arah psikologi dan juga PBS lah, lebih ke arah sana, memprogram ulang sistem sarafmu. Jadi bakalan lebih banyak lagi audio seperti super conscious healing, dasarnya di sana, dan juga menggunakan somatic healing juga di sana, tapi berupa audio hipnosis itu. Pokoknya keren banget ya. So anyway guys, sebenarnya aku cuma mau share seputar buku ini, bagaimana cara aku menggunakannya. Silahkan komen di bawah, misalnya teman-teman pengen aku menjelaskan lebih banyak lagi seputar hal ini, atau bagaimana cara bikin sijil, dan lain-lain. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.